Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 2 Februari 2026 bersama saya Pendeta Filemon. Renungan kali ini saya beri judul Hidup kita yang biasa itu tidaklah biasa, melainkan luar biasa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 hingga 12, Rasul Paulus menyisipkan sebuah nasihat kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Dia berkata demikian, "Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka." Anggaplah sebagai suatu kehormatan. Mengapa demikian? Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, tolonglah kami ketika kami mendengar penguraian firman-Mu pada kesempatan kali ini. Kami boleh disadarkan bahwa hidup kami, seberapapun kami memandang enteng, memandang kecil, hidup kami ternyata di hadapan Engkau adalah kehidupan yang luar biasa. Oleh sebab itu, berfirmanlah kepada kami lewat perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dunia memandang biasa, bahkan memandang enteng, orang-orang seperti saya, seperti Anda, yang mengerjakan pekerjaan hari-hari kita. Mungkin di antara kita ada yang membuka toko, menyusun dagangan, mengatur jadwal karyawan. Kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki lebih dari 10 karyawan, menghitung, mencatat, mengantar ibu rumah tangga itu memasak, menyapu, cuci baju, kehidupan yang biasa-biasa. Tetapi saudara, apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dinilai oleh manusia, belum tentu sama dengan apa yang dilihat dan dinilai oleh Bapa kita yang di surga. Bapa kita yang di surga melihat apa yang kita lakukan. Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, kalau kamu bisa mengerjakan dengan tanganmu, mengurus persoalan-persoalan sendiri, hidup dengan sopan di hadapan orang-orang luar, orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan hidup mandiri, artinya meskipun saudara bisa saja saudara bekerja untuk seseorang, bos, seorang pemilik usaha, saudara seorang karyawan, meskipun orang itu tidak percaya kepada Allah, tetapi kalau Anda mengerjakan pekerjaan sehari-hari Anda, bukan hanya untuk bos, untuk pemilik usaha di mana saudara bekerja, tapi saudara lakukan itu dengan kesadaran. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan berikan ini adalah dari Tuhan. Dan orang yang saudara kepadanya saudara bekerja adalah ciptaan Tuhan yang Allah kasihi. Yang rindu supaya orang ini mengenal Tuhan yang benar juga. Sehingga saudara melakukan semuanya itu dengan kesengajaan, dengan kesungguhan. Seperti untuk Tuhan, kata Rasul Paulus. Bukan hanya untuk manusia. Bukan hanya di depan mata mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, tetapi dengan konsisten meskipun bos tidak melihat. Dengan karakter yang baik, yang mencerminkan pemahaman akan firman Tuhan. Maka saudara, kehidupan yang seperti itu tidaklah biasa, melainkan kehidupan yang luar biasa. Saudara, mungkin kita karena membaca ayat-ayat atau mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang fananya hidup manusia, maka kita ada timbul kesan bahwa hidup kita di dalam dunia ini memang adalah kehidupan yang remeh, yang rendah bahkan ya. Misalnya ada ayat yang berkata demikian di dalam Yesaya 40 ayat 6 hingga 8. Ada suara yang berkata, "Berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan?" Jawab Tuhan, "Serukanlah seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya, bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Surah gambaran-gambaran seperti ini di dalam Alkitab yang menyatakan hidup manusia itu singkat dan seperti remeh sekali. Ya, di dalam pengkhotbah apalagi menggambarkan hidup manusia itu
berjeri lelah, semuanya itu sia-sia dan akan cepat berlalu, seperti embun pagi yang ada di pagi lalu ketika siang sudah hilang, lenyap. Ayat-ayat seperti ini memberi kita kesan bahwa ya hidup di dalam dunia ini adalah kehidupan yang remeh, yang mudah dilupakan, akan berlalu begitu saja. Satu sisi memang benar, saudara. Tetapi ingat bahwa itu kalau kita hidup sebagai orang-orang dunia, sebagai orang-orang yang belum memiliki keselamatan. Maka segala jerih lelah, segala perjuangan dalam dunia ini, sebaik apapun itu di mata manusia, tetapi kalau kita belum di dalam Tuhan, kita masih menyimpan dosa-dosa kita, belum dikuduskan oleh Tuhan, maka semua pencapaian, semua kehidupan itu akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka apa yang sia-sia itu berubah, stop dari sia-sia menjadi kehidupan yang bernilai kekal. Ya, saudara, di dalam tadi itu adalah dari 1 Tesalonika pasal 4. Di pasal 5-nya Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa mereka harus ingat Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, misalnya di dalam pasal 5 ayat 2, kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya kalau umat Tuhan itu tahu Tuhan akan datang kembali, maka kita harus berjaga-jaga, kita harus hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, yang menariknya adalah termasuk di dalam mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Artinya, apa yang kita lakukan sehari-hari itu tidaklah sia-sia, tidaklah remeh. Jadi, saudara, kita harus menambahkan sesuatu, ya, bukan sekedar tambahan, tetapi yang menjadi fondasi dari kita melakukan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang sifatnya rutin, sifatnya pekerjaan sehari-hari. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 42-43, Rasul Paulus menuliskan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Di sini Rasul Paulus hendak mengontraskan antara hidup di dunia yang sekarang ini, ya, di sisi dunia yang Tuhan kita tinggali sekarang ini, Tuhan izinkan kita hidup di dalamnya. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang terkutuk oleh karena dosa manusia. Makanya disebutkan ditaburkan dalam kebinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, ditaburkan dalam kelemahan. Artinya kita bekerja, kita menabur di dalam keadaan yang lemah ini, dalam keadaan yang binasa ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan. Kita akan hidup dalam ketidakbinasaan, bahkan dalam kemuliaan, bahkan dalam kekuatan. Artinya, apa yang kita lakukan dalam dunia ini akan berpengaruh pada hidup kekal kita. Ya, bukan berarti kita diselamatkan karena perbuatan kita. Tidak. Kita diselamatkan hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan kita. Tetapi apa yang kita lakukan sesudah kita beriman itu, itulah kita harus menabur. Kita harus menabur. Kita harus berinvestasi, bekerja. Seperti apa kelihatannya? Saat kita menjalani keseharian kita lakukan itu demi Injil secara sengaja. Misalnya, saudara yang masih bersekolah atau kuliah, bersekolah atau berkuliah agar punya cara berpikir yang matang, keterampilan yang baik untuk hidup mandiri, bekerja dengan tangan saudara, dan kemudian menjadi saksi ya di dalam lingkungan saudara. Artinya kita juga hidup dalam kasih dan dalam kepedulian kepada sesama anggota tubuh Kristus, gereja Tuhan, dan juga kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita harus menjadi saksi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi yang efektif kalau kita hidupnya berantakan, kita tidak mampu mengerjakan pekerjaan harian kita dengan baik, dan menjadi orang yang tidak bisa diandalkan, artinya kita bergantung kepada pertolongan orang.
bagaimana kita bisa menjadi saksi yang efektif kalau hidup kita seperti itu. Jadi ini alasan mengapa Paulus mengatakan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk bekerja, mengurus urusan sendiri, hidup dalam kesopanan di mata orang luar dengan tidak bergantung kepada mereka. Artinya kita hidup juga berbakti kepada Allah sebagaimana seharusnya, menguduskan hari Sabat. Itu adalah sebuah kewajiban tetapi sekaligus sebuah kehormatan, sebuah anugerah Tuhan, dan sebagai sebuah tindakan yang patut untuk memuji, bersyukur kepada Allah, untuk mendengar firman-Nya, untuk mendukung pekerjaannya melalui persembahan-persembahan kita. Dan kita membentuk rumah tangga di mana ada kasih Tuhan diamalkan, ada firman Tuhan yang diajarkan kepada generasi di bawah kita. Hidup di dalam Injil ya secara sengaja. Meskipun kita melakukan hal-hal yang rutin, hal-hal yang sehari-hari kita kerjakan. Sehingga saudara hidup yang biasa-biasa itu tidak lagi biasa, melainkan luar biasa. Kiranya ini boleh membangkitkan semangat saudara untuk menjalani hari ini yang mungkin banyak orang membenci hari Senin. Tapi baiklah kita melihat itu sebagai anugerah Tuhan, kesempatan untuk memuliakan nama Allah kita. Kita boleh mendapatkan kebahagiaan yang sejati ketika kita melakukannya. Sampai jumpa di renungan-renungan lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.